Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan. Saya dan teman saya akan menjelaskan tentang final report analisis sistem informasi dan basis data. Berikut ini merupakan anggota daripada grup FED 132 yang mempunyai perusahaan bernama Sanspro. Nah, di sini merupakan studi kasus daripada perusahaan kita, yaitu perusahaan PT Sanspro merupakan perusahaan yang bergerak dalam home appliance yang bertujuan untuk mencegah pelanggan mengalami sakit punggung. Hal ini harus didukung proses produksi dari perusahaan PT Sanspro. Pengolahan sumber daya manusia dibutuhkan untuk bisa mendukung proses produksi produk. Teknologi merupakan salah satu alat untuk mengolah proses produksi PT Sanspro dan juga menggunakan basis data yang perusahaan untuk pengolahan sumber daya manusia dan juga data-data dalam mengelola produk dan juga material flow-nya bisa teratur. Nah, di sini merupakan gambaran bisnis daripada PT Sanspro, yaitu PT Sanspro adalah merupakan perusahaan yang bergerak pada industri home appliance yang mempunyai produk yaitu kursi rebahan. Nah, di sini visinya itu menjadi produk yang sangat bermanfaat bagi kesehatan yang dicari di mancanegara di kategori home appliance. Terus menjual produk home appliance kualitas tinggi dengan harga murah dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Nah, di sini proses bisnis adalah proses kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang terkait untuk menyelesaikan masalah tertentu atau yang menghasilkan produk dan atau layanan. Bisa dilihat proses bisnis di sini merupakan production operator, yang dimana proses production operator memulai untuk membuat MPS-nya, yang dimana MPS production operator ini akan melihat atau mengecek material availability-nya, yang dimana kalau ada akan begin production ya, ataupun memulai produksinya, dan kalau tidak ada maka procurement akan dinotifikasi dan akan membeli supply, yang dimana procurement bertugas untuk memberi invoice materialnya, terus konfirmasi ke vendor dan juga mengantarkan materialnya. Nah, di sini production akan setelah mendapatkan konfirmasi, production akan memulai proses, dan dimana warehouse akan mendapatkan produknya, terus menyimpan produknya, lalu dan terakhir. Nah, di sini semua proses itu akan disimpan dalam finance, yang dimana finance akan menyimpan pembayaran dan juga pengiriman daripada barang. Nah, selain itu di sini ada basis data yang merupakan kumpulan data yang berbentuk arsip atau file yang terhubung satu sama lain, yang tersimpan di media elektronik dan terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini bisa dilihat bahwa basis data terdiri dari account, BOM, division, employee, jurnal, material request, dan lain-lainnya. Hal ini bertujuan untuk menyimpan data yang nantinya akan disimpan untuk kebutuhan perusahaan. Nah, di sini merupakan use case diagram. Apa itu use case diagram? Use case diagram merupakan sebuah diagram yang dimana sebuah diagram yang berinteraksi satu sama lain, yang dimana sistem ini ada aktor, dan use case diagram menggambarkan tipe interaksi antara user atau programnya itu sendiri. Ya, bisa dilihat ini merupakan ini merupakan use case diagram daripada production staff. Nah, di mana staff ini akan mempunyai kontrol daripada PVS, produk, material, BOM, procurement, yang dimana si production staff-nya ini harus bisa login dan menginput password-nya. Jika sudah terinput, maka production staff akan bisa mengedit dan juga menyimpan data-data yang dibutuhkan. Nah, di sini bisa dilihat lagi merupakan use case diagram daripada admin, yang dimana admin bisa login untuk masuk ke website dan juga mengatur kebutuhan employee dan akunnya untuk menambah ataupun menghapus data-datanya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Febri. Baik, jadi di sini ada activity diagram. Jadi activity diagram itu berfungsi juga untuk menganalisis use case diagram dengan cara mendeskripsikan aktor,
tindakan yang perlu dilakukan dan kapan harus terjadi. Diagram ini juga menggambarkan sebuah algoritma dan permodelan sekuensial yang kompleks dengan proses paralel. Jadi yang pertama itu user login pada page login, kemudian user memasukkan password. Ketika user salah memasukkan password, maka sistem akan mengantarkannya lagi ke page login, kemudian user akan memasukkan password kembali. Ketika password user dimasukkan dengan benar, maka sistem akan mengantarkan ke display menu, yang kemudian sistem akan mengantarkannya lagi ke choose procurement menu, kemudian masuk ke display procurement menu, kemudian sistem mengantarkannya lagi ke check create procurement, yang kemudian display procurement form, dan kemudian sistem akan mengantarkannya lagi ke insert procurement data in form, yang harus diisi info procurement dan choose pay info. Kemudian sistem atau user harus mengklik di page klik submit, kemudian ketika setelah mengklik submit, maka sistem akan mengantarkannya ke display payment option, dan kemudian user mengklik do payments, yang kemudian sistem akan memproses pembayarannya. Kemudian sistem akan mengantarkannya atau menanyakannya payment successful. Ketika pembayaran gagal, maka sistem akan mengantarkannya ke display new payment not successful. Tetapi ketika user berhasil pembayaran, maka sistem akan mengantarkannya ke display procurement detail. Baik, jadi di sini ada class diagram. Jadi class diagram itu jenis diagram struktur statis di UML berupa gambar struktur sistem dengan menunjukkan sistem class, atribut, metode, dan hubungan antar objek. Jadi class diagram itu bisa disebut jenis diagram struktur karena diagram ini menjelaskan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkannya dengan komponen-komponennya. Nah, di sini ada dua class diagram. Yang pertama ada view employee dan yang kedua ada view create employee. Next. Nah, selanjutnya ada prototype aplikasi yang dimana di sini ada pop-up login page dan kemudian ada mockup dari home Sunsbro. Di sini saya akan memperlihatkan kode daripada codingan dari PT Sunsbro. Nah, bisa dilihat ini merupakan login yang harus dilakukan untuk bisa masuk ke aplikasi PT Sunsbro. Nah, ini merupakan tempat di mana penyimpanan localhost-nya. Di sini ya, untuk login, klik login dengan username dan password yang sama, dimasukkan, akan masuk ke tampilan home daripada adminnya. Nah, bisa dilihat kita akan menggunakan yang employee yang bernama Hantu untuk masuk ke dalam division yang kedua, atau bisa dilihat itu adalah finance. Log out, login, ayam 3. Nah, di sini bisa dilihat ini merupakan menu daripada finance-nya. Mungkin sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.